Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan karena lapar dengan makan karena perintah Allah itu sangatlah berbeda. Kalau makan karena lapar, itu yang didapatkan hanya kenyang saja secara zahiriah, dan karena menuruti hawa nafsu, yaitu nafsu lapar. Tetapi kalau kita makan karena perintah Allah, itu bukan karena nafsu, tapi karena memang kita menjalankan perintah Allah. Nah, ini dari sisi ketauhidan. Makan karena perintah Allah bernilai ibadah. Tetapi kalau makan karena menuruti hawa nafsu, yaitu perut yang lapar, itu tidak ada nilai ibadahnya. Jadi dapatnya ya hanya kenyang saja. Makan karena perintah Allah itu mesti ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya ya perut lapar. Nah, perut ini merupakan satu amanah. Jadi perut atau tubuh ini merupakan satu amanah Allah, titipan Allah yang harus kita jaga, kita rawat agar tubuh tetap sehat. Artinya, kalau kita menjalankan perintah Allah, berarti ada tanda yang diberikan Allah. Tanda itu dari mana? Tanda itu berdasarkan amanah yang ada. Jadi amanah itu titipan Allah. Begitu juga dalam kita bekerja atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita bekerja karena menjalankan perintah Allah, dengan bekerja karena uang, karena ingin naik jabatan, karena pekerjaan yang harus diselesaikan karena yang lain selain karena Allah, itu tidak ada nilai ibadah dan bisa menimbulkan satu masalah baru. Contoh nih, kita bekerja atau berjualan karena mencari uang. Ketika kita mendapatkan uang, kita bisa bersyukur. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan uang, maka kita tidak bisa bersyukur. Nah, itulah. Dan tidak bernilai ibadah. Tetapi kalau kita kerja karena menjalankan perintah Allah, itu artinya kita menjalankan satu perintah Allah, dan pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah yang mahdhoh, tapi juga ibadah muamalah. Kita bekerja karena menjalankan perintah Allah. Jadi amanahnya apa? Misalnya pedagang, ya, kita sebagai pedagang amanahnya jelas konsumen. Ya, konsumen itu merupakan amanah. Tandanya apa? Tandanya kebutuhan konsumen. Maka perintahnya kita disuruh berdagang atau berjualan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini kesadaran akan amanah ini sangat diperlukan, sangat vital untuk meluruskan ketauhidan kita, sehingga kita bisa menepati janji kita dalam setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya seluruh hidup kita, ya, baik itu ibadah yang bersifat mahdhoh maupun ibadah muamalah dalam aktivitas sehari-hari, itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Jadi sama-sama bekerja, itu yang satu bisa hanya untuk kepentingan dunia, yang satu bisa karena menjalankan perintah Allah. Aktivitasnya sama, kerjanya sama, tetapi
nilai ibadahnya, ketauhidannya itu berbeda. Yang satu menjalankan perintah Allah, yang satu beribadah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan yang satu hanya menuruti ego atau hawa nafsu. Jadi ini yang kita perlu perhatikan dalam kita menjalani hidup ini, karena hidup kita dan seluruh aktivitas hidup kita itu sebenarnya amanah Allah, yang di dalamnya itu mesti ada tanda-tanda, dalam tanda ada perintah Allah yang harus kita jalankan. Jadi mari kita hidup hanya untuk menjalankan perintah Allah, bukan perintah hawa nafsu, bukan perintah atasan, bukan perintah ego, dan perintah yang lain-lain. Mari kita luruskan ketauhidan kita dengan menjalankan amanah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.